Itu maksud beliau. Kalau mata nggak bisa memandang, telinga kurang jelas mendengar, berarti kita datang ke dokter, pakar mata, pakar telinga. Beda nggak dokternya? Dokter mata, dokter telinga beda ya? Kenapa kita begitu detail cara mengetahui mengobati penyakit fisik, tapi kita bingung cara mengobati penyakit batin? Adil nggak kita kepada diri sendiri? Ternyata kita gak adil. Sangat perhatian kepada yang zahir, tapi tidak perhatian kepada yang batin. Apa kata beliau? Maradul qalbi ayata'adzara alaihi fi'al khas alladhi khuliqa li'ajlihi. Qalbu itu kalau dia berpenyakit, ciri-cirinya dia terhalang untuk menyantap atau menghasilkan ilmu, hikmah, kebijaksanaan, ma'rifat, pengetahuan, wa hubbullah, cinta kepada Allah, kelima, ibadah kepadanya, dan mendahulukannya daripada syahwat. Ada berapa tuh? Terlalu cepat ya? Jadi qalbu itu tugasnya apa? Satu, mencari ilmu, menikmati ilmu, menikmati ilmu. Kalau ilmu dipandangnya dari objeknya atau orang yang bawainnya. Jadi kalau orang yang bawainnya kita nggak respect, nggak cocok sama kita, tapi objeknya bagus, kita terima, berarti kalbunya sehat. Maka indikator kalbu nggak sehat, kita terjebak dengan penampilan, dengan gelar atau aliran kelompok berbeda sama kita. Enggak sepaham, enggak satu kelompok, enggak satu mazhab, gua nggak sengaja. Ahli bid'ah, beda paham, berarti ada masalah di kalbunya keblok, dan itu bloknya harus dibuka. Dan itu penyakit yang luar biasa, menjangkiti kalbu manusia. Emang kalau nggak sepaham, kita nggak dengar betapa kasihannya manusia, orang beragama terutama. Kita ini ilmu kedokteran dari barat apa dari Islam sekarang? Namanya masih Islam, tapi metode kedokterannya dari barat. Kenapa kita bisa terima? Sekarang cuma beda paham. Kok gak mau datang, kok gak mau hadir, gak mau dengar? Apa yang salah? Kalbu kita lagi masalah. Kalbu kita keblok, otak kita ketahan. Apalagi di doktrin, tidak boleh mendengarkan yang tidak sepaham. Waduh, tambah berpenyakit kalbunya. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang membuat banyak orang kemudian menjadi picik. Ya, makanya terjadi pertengkaran di masjid. Ya, tolong jaga masjid kita ya, biar nggak terjadi begitu. Siapa aja ngaji lah seharusnya, dan mau mendengarkan siapa saja. Jadi ciri-ciri kalbu kita berpenyakit apa? Nggak mau dengerin orang yang beda penampilan, beda paham sama kita. Jadi kalau di sini ada orang beda paham sama kita, dengerin aja, dengerin aja dulu. Kita uji kalbu sehat atau enggak. Wah, kayaknya ustaznya beda manhaj nih. Nggak boleh. Nah, ini menghalangi. Berarti kalbunya keblok. Ghisyawah. Ya. Disebut ghisyawah atau waqrun. Disebutkan di Quran istilah itu. Ada tutupan di telinganya, di matanya, di kepalanya. Bahasa sekarangnya disebut, kalau ada orang mentalnya tertutup disebut mental block. Kalau ini brainnya, otaknya keblok. Bahkan ini kalbunya sudah keblok. Ini bahaya. Ini sudah bahaya ya.
maka mereka tidak akan pernah dengarkan yang nanti kalau di YouTube yang cuma dibaca itu thumbnailnya, nggak mau dengerin isinya. Itu ciri-cirinya tuh, itu haram loh. Jadi kalau mau menilai orang, dengerin dulu, jangan cuma baca tulisannya. Orang tulisan kan nyari duit itu, atau nyari follower, biar kelihatan banyak yang nyaksiin, biar channelnya rame. Tapi kalau isinya kan belum tentu. Siapa tuh dipotong oleh orang-orang yang pengen punya kepentingan, pengen dolar. Ya. Jadi tugasnya kalau apa? Menerima ilmu, mencari ilmu, nggak perlu melihat orangnya. Dan itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, arafna al-haq bil-haq la bil-rijal. Kita mengenal hak itu dengan hak itu sendiri. Kebenaran itu karena objeknya, bukan orang yang bawanya. Bisa bedain. Tapi kalau sudah nggak senang, kita mengkritik dikatakan memfitnah. Ya, kita mengkritik tapi dikatakan kalau udah nggak senang. Kita nggak pernah mendajal-dajalkan, mentolol-tololkan, mengkafir-kafirkan, tapi mereka kemudian mendajal-dajalkan kita, mentolol-tolol kita. Perlu ditanggapin nggak begitu? Ya nggak perlu. Ya. Soalnya kemarin kita mau coba tanggapin juga. Sampai saya rusak ukhuwah saya dengan salah satu sahabat saya. Karena dia sudah jelas mengerti kelompok ini begitu, masih menghalangi. Kita kan cuma ngetes aja. Malah kemudian seakan pro dengan kelompok itu. Ada beberapa sahabat saya malah bilang, hari gini masih begitu aja. Nah, bukan, kita mau dengar aja. Mereka mau nggak mendengarkan. Tapi Bapak Ibu saudara Allah, ini zamannya memang zamannya orang memandang kebenaran tidak dari kebenaran itu, tapi dari casing. Ya. Semoga kita yang hadir ini adalah orang-orang memandang kebenaran dengan objeknya, bukan dengan siapa yang membawanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi ini? Indikator kalau kolbu sehat, dia mendapatkan hikmah, bijak. Jadi ada orang berilmu gak bijak, ada gak? Banyak. Orang bijak itu bahasa Arabnya hikmah. Hikmah itu bahasa Arabnya bisa diartikan itqan syai', ketepatan sesuatu. Jadi dia itu tepat. Kalau orang berilmu gak punya hikmah, maka dia berbicara mengajarkan sesuatu sebelum waktunya, memberikan ilmu tidak pada tempat dan waktunya. Ini sebagai contoh nih. Bayi baru lahir, makanannya apa? ASI. Susu sapi boleh? Kan bagus. Berarti gak semua yang bagus itu cocok. Nah, ketepatan itu Allah buat secara natural. Maka kemudian bayi itu dia selalu pengen menyusu ke ibunya selama 2 tahun. Setelah itu ASI udah gak berefek pada diri, pada si bayi. Maka dia minta makanan yang lain, apa aja nanti kelihatan dimakan, gitu ya. Nah itu cara Allah membuat secara natural. Berarti naturalnya seperti itu. Kalbu juga sama. Nah, ciri-ciri orang yang ilmunya ada hikmah dalam dirinya, bukan ilmu batinan. Hikmah dalam artian kebijaksanaan, wisdom. Dia tahu kapan menyebarkan ilmu. Dia tahu kapan menahan ilmu yang dia punya. Nah, itu hikmah. Wal ma'rifah ini puncak dari ilmu, namanya ma'rifah, knowledge, pengetahuan yang berisi keyakinan. Tidak semua orang yang tahu yakin, benar nggak?
Tidak semua orang yang tahu yakin, tapi orang yang yakin biasanya tahu. Nah, ma'rifat itu isinya keyakinan. Maka ma'rifat ini pembagiannya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu isi ma'rifat. Cara bedain gula dengan madu gimana caranya? Coba aja langsung, gak usah pakai teori, gak usah pakai googling. Cobain gula, cobain madu. Ada rasa yang berbeda gak? Pasti berbeda. Sama-sama manis? Manis tapi beda manisnya. Pengetahuan kita mengenai perbedaan itu namanya hakul yakin. Kita ngeliatin ada orang makan minum madu, ada orang minum cairan gula. Terus kita lihat dia menikmati. Oh, berarti gula itu enak, madu itu juga enak. Tapi kita nggak coba, baru namanya ainul yakin. Amat. Tapi dia sudah yakin, oh begitu ya efeknya. Kalau ilmu yakin, kita hanya mengetahui teorinya. Ya. Nah, ilmu yakin ini dia baru al-ilmu yang di depan. Kalau al-ma'rifah sudah masuk ke hakul yakin sebenarnya. Kita berilmu sekolah tinggi, yakin kurang. Berarti ma'rifat dalam qalbunya belum tumbuh. Artinya qalbunya belum sehat. Ya, qalbu belum sehat berarti. Ya. Wa hubbullah wa ibadatuh. Apalagi di atas itu lagi ada lagi yang mengindikasikan qalbu sehat, lebih cinta kepada Allah. Ngantuk gak jam segini? Ngantuk Pak? Saya ngantuk banget karena saya belum tidur. Ngantuk banget itu. Ini berapa nih belum tidur. Badannya belum tidur, tapi ruhnya haus, qalbunya haus. Maka dia lawan rasa ngantuk itu hilang. Itu dahsyatnya kalau qalbu sudah sehat. Wa itharu dzalika ala kulli syahwah. Mendahulukan ilmu, hikmah, ma'rifat, cinta kepada Allah, ibadah kepadanya melebihi syahwat. Syahwat ini seperti emosi. Kalau kita mendahulukan emosi, berbeda faham, itu nggak benar tuh. Daripada ini itu udah nggak beres di sini. Dan inilah penyakit umat sekarang. Kita dijebak oleh perbedaan faham. Ya. Apalagi nggak politikus, cuma tikus doang. Sudah mulai jadi pengamat politik. Perbacaannya cuma WA. Orang pakar politik itu kuliah di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, bukan fakultas WA. Cuma fakultas WA, terus jadi pengamat politik kan lucu. Bersikeras lagi, harus begini, kalau nggak begitu salah. Ini mau deket-deket, mau 2024, siap-siap nanti lulusan fakultas WA akan tambah banyak Pak. Selamat, pusing banget. Nanti saya nggak kajian lagi Pak. Jadi kalau udah begitu kita mundur sejenak. Selesai dulu pemilunya, ntar kita muncul lagi. Ada yang beberapa tempat kita nggak mau ngolong-ngolong lagi selama-lamanya. Ada juga kejadian begitu ya. Falau anna al-insan arafa kulla syai' wa lam ya'rif Allah tabaraka wa ta'ala kana ka'annahu lam ya'rif syai'. Seandainya kita bergelar profesor, doktor, kompor, traktor, semua gelar sebutan, tapi nggak kenal Allah, seakan-akan atau sama saja orang ini nggak kenal siapa aja. Karena tujuan kita lahir di muka bumi cuma untuk mengenal Allah, liya'budun, yani liya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk cinta kepada Allah apa? Kenapa ada orang benci kepada Bapak?
Karena dia nggak kenal kita. Kenapa orang benci kepada kita? Karena dia nggak kenal kita. Coba kalau dia kenal kita, pasti dia akan benci. Ya. Banyak yang datang kepada kita itu orang-orang yang dulu bencinya setengah mati kepada saya. Lagi-lagi baca thumbnail di YouTube, Ar-Razi punya wali gila, Ar-Razi Syiah. Nah, dari mana Syiahnya? Kita nggak pernah punya guru satupun Syiah. Macam-macam Pak, dongeng gitu. Ya kita nggak tersinggung, saya anggap itu hiburannya. Lenong bocah. Karena kalau kita seriusin itu jadi rame. Kemarin kita tanggepin dikit, rame juga Pak. Gak ada yang nongol. Habis itu udah kita nggak mau lagi deh. Percuma. Kalau sudah nggak kenal, pasti nggak cinta. Maka miftahul hubbi al-ma'rifatu. Pintu untuk mendapatkan cinta adalah kenal dulu. Jadi kalau teman-teman benci aja sama orang, capek loh masuk masjid benci sama orang, ya. Kata Desi nanya sama imam kita, ente rukiah orang gimana? Baca doa doang kok di samping kanan saya udah kabur semua. Doa ente kayaknya bermasalah. Atau jangan-jangan doa ente pengusir setan, pengusir jin dan setan. Atau kita setannya. Jadinya tawa digituin. Mana imam kita tuh ada. Penyakit mata bisa dicek secara fisik, benar? Kalau telinga fisik bisa. Kalau penyakit kolbu bisa nggak dicek secara fisik? Nggak bisa, nggak dapat. Maka kata beliau, wa maradul qalbi khafiyyun qad la ya'rifuhu sahib. Penyakit kolbu itu tersembunyi sehingga yang sakit pun nggak sadar kalau dia sakit. Nah, ini dia apa tadi indikator sehat kolbu? Dari ilmu, dari siapa aja, hikmah, ma'rifat, cinta Allah, ibadah, mendahulukan semua itu daripada syahwat. Ya. Lalu dia tidak melakukan itu. Ada orang bawa ilmu, dia nggak terima, baik lewat media ataupun langsung, dia nggak terima. Dia terhijab oleh kata-kata orang. Oh, siapa sesat? Dia nggak mau mendengarkan, sesaat saja mau mendengarkan. Maka dalam Al-Quran jelas, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Ilmu itu hanya dapat ditangkap oleh orang punya qalbu, oleh orang yang mau mendengar, apalagi menyaksikan, hadir. Pasti dia bisa menarik ilmu. Ini buktinya nih Pak, ini belum tidur nih, baris depan nih, baru anak saya yang tidur. Langsung tidur nih. Niat, taruh kalau habis sholat langsung tidur. Karena kebutuhan tidur anak-anak kan lebih dari kita ya. Wa in arfahu sawba alaihi sabr ala mirarati dawai. Kalaupun bapak ini sadar punya penyakit di kolbu, kan penyakitnya nggak terlihat. Kalaupun sadar punya penyakit, pasti nggak sabar untuk mencicipi obatnya. Pasti nggak sabar. Obat kolbu yang sombong, dengerin orang yang kita rendahkan. Pasti nggak sabar. Makanya kita suka motong-motong orang ngomong, ya. Itu obat kolbu. Kolbu sombong, ngeremehin orang, sekarang hargai orangnya, bisa nggak? Kita benci sama dia, nggak mau dengar dia, nggak mau hadir ke dia. Sekarang kita duduk di depannya, bisa nggak? Itu cara ngobatin kolbu. Apa kata beliau? Soba alaihi sabar, susah untuk menjalaninya. Orang nggak akan sabar menjalannya. Siapa yang sabar begitu? Nggak ada.
Karena nggak ada orang sabar, dia pengen jalan pintas. Jadi salah satu yang khidmah di riba itu dia ajak ngobrol ya dengan orang yang menuduh saya bahwa Wali Ar-Razi gila. Terus yang khidmah ini nanya kepada orang yang menuduh itu, Tuan, Anda dapat video di mana? Di kajian mana Ar-Razi ngomong begitu? Bengong juga dia. Korban di prank sama YouTuber. Ustadz di prank sama YouTuber, terus jamaahnya gimana? Kalau Ustadz aja bisa di prank, kalau di prank apa? Dibohongin, diperdaya oleh YouTuber. Gimana jamaahnya? Wajar kalau Ustadznya begitu, jamaahnya begitu juga lipat dari itu. Ya. Ini terjadi. Ini zaman-zaman ini ke depan tambah parah, jangan dikira tambah adem, ini tambah parah ke depan. Maka konten-konten positif harus kita masukkan ke YouTube supaya nanti ke depan anak-anak kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, siapa aja dia bisa punya alternatif ketika ada yang ngeblok-ngeblok tadi itu, yang komentar sebelum baca, yang komentar sebelum dengar. Ya. Saya dituduh memfitnah, mencaci maki Syekh Shalih Fauzan, imamnya Wahabi. Nah, saya kan gak pernah mencaci maki Syekh Shalih Fauzan. Shalih Fauzan itu doktor, saya doktor. Dokter apa dokter boleh kritik gak? Boleh gak kritik Pak? Mengkritisi sama gak dengan mencaci? Bapak yang sudah kuliah, pernah S1, skripsi, pernah magister, pernah doktoral, PhD. Kalau kita nulis, emang sengaja disidang untuk dikritisi, benar? Berarti biasa nggak kritik mengkritik itu? Katanya ilmiah, tapi nggak siap dikritik, mengkritik disebut mencaci. Ilmiah apaan itu? Berarti kolbunya ada masalah, akalnya terblok. Nah jangan seperti itu. Saya nggak mau jemaah kita seperti itu. Silakan kritik kita, kritik aja, malah saya senang. Salah satu yang saya sukai dari kampus adalah ketika dosen saya mengkritisi saya. Itu saya senang sekali. Mahasiswa nantang debat, itu girang sekali. Kenapa? Berarti kita benar ngajarnya. Kalau lesu-lesu aja itu nggak benar. Masalahnya ada nantang tapi nggak ada nerful. Nah ini ya, kami sudah. Berarti di kolbunya ada marot, ada penyakit di kolbunya, ya? Infiali, ya? Emosi, ada bawaan. Ini ke depan, mohon maaf kalau saya kadang-kadang tambah parah, karena siapa saja sekarang bisa masuk ke dunia itu, benar nggak? Lalu beliau mengatakan fa'innal atibba humul ulama, yang dapat mengobati penyakit kolbu cuma ulama yang takut kepada Allah, bukan bergelar. Jadi gelar saya ini itu bukan gelar mengobati kolbu, Pak. Doktor itu untuk kampus, sebenarnya nggak berlaku di masjid. Jadi doktor ini nggak berlaku di sini. Di sini yang berlaku adalah kualitas kerohanian. Jadi kalau di belakangnya ada LC lulusan Carawaci, itu nggak berlaku, ya. Apalagi SAG, sarjana alam. Maaf ya, antum yang bilang sendiri kok. Yang berlaku di sini ulama. Masalahnya yang mengobati, institusi yang mengobati kolbu itu sekarang diserang sebagai zindik, diserang sebagai kelompok sesat
oleh kelompok yang anti disesat-sesatkan, tapi menyesatkan orang terus. Ini problem besar ini. Yang mengerti cara membatin kolbu siapa? Ulama yang mana? Takut kepada Allah. Yang ngajarin takut di kampus atau di langgar, di surau, di zawiyah? Di surau, di langgar, di madrasah rohani. Itu adanya dia di tempat-tempat orang beriktikaf. Di situ diajarin, ya. Saya mau tanya, Pak, dokter itu bisa sakit nggak? Iya. Ketika dia sakit dia butuh dokter lagi nggak? Tapi kadang beberapa penyakit dia bisa treatment dirinya sendiri. Kira-kira begitu. Ulama ahlullah ini bukan berarti dia bersih dari penyakit kolbu. Dia punya penyakit kolbu juga, tapi dia tahu cara membersihkan. Atau dia tahu siapa lagi di atasnya yang bisa menyembuhkan. Kalau badan sakit datang ke dokter nggak? Tapi kalau kolbu sakit kenapa nggak datang ke ahlinya? Atau jangan-jangan udah datang cuma salah alamat, ya, disebut salah hijrah. Mau hijrah tapi salah. Islam itu ajaran bahwa silaturahmi. Kalau antum hijrah lalu kemudian sama kawan jadi break, sama keluarga jadi rusak, sama saudara jadi rancu, jangan-jangan hijrahnya salah alamat, kolbunya udah rusak. Jadi tawaran-tawaran untuk hijrah ini banyak, harus benar-benar nih tahu kita mau kemana mau hijrah. Ya. فلهذا صار الدعوة إدارة من درس هذا العلم وترتيب القلوب وموضوعها بالكلية. Ya. Penyakit kolbu itu sekarang juga menghinggapi orang-orang yang dianggap ulama, padahal belum ulama. Penyakit yang paling berat untuk ulama apa? Untuk ustadz dai, figuritas, popularitas. Itu paling gawat itu. Penyakit paling bahaya itu bagi siapa? Dai. Kalau dia sudah haus popularitas, maka dia sudah punya Tuhan baru namanya syuhur, kemasyhuran. Masyhur itu ditandai dengan banyak pengikut. Ditandai apa? Nah, sekarang yang bisa punya banyak pengikut bukan hanya artis, bukan hanya ulama. Orang awam bisa buka Instagram, apalagi YouTube channel, Facebook. Kalau itu Facebook tuh umurnya ketahuan ya. IG itu lebih muda dikit tuh. Ada yang kemudah-mudahan yang masih buka IG ya, kita maksudnya. Nanti ke depan akan tambah banyak, maka senang kan di like sama orang kan? Senang berarti emang kita senang popularitas. Jujur aja Pak, nggak apa-apa. Sekarang orang dislike, sedih nggak? Gimana, sedih nggak? Atau ada orang komentar pedes, sakit hati nggak? Saya ngobrol dengan kawan saya ahli hipnoterapi. Ternyata yang lebih berbahaya daripada santet adalah pembulian di dunia maya. Yang paling enak ya maya. Pembulian di dunia maya bikin orang gak bisa tidur, Pak. Bikin orang gak bisa makan, bahkan bunuh diri di Korea. Siapa yang bunuh diri? Artis-artis. Cantik-cantik, wajahnya habis operasi kan. Cantiknya bukan main, tapi cantiknya baru pada wajah, belum cantik pada kolbunya. Apa yang terjadi? Ketika kolbunya agak terganggu, kecantikan wajahnya tidak berperan sama sekali. Coba dia pikir-pikir kan, apakah kolbu dia secantik wajahnya?
Bunuh diri udah banyak ya bunuh diri. Kalau di Jepang itu ada bukit khusus untuk bunuh diri, dan itu disediain sama dibiarkan oleh pemerintah. Waras gitu. Jadi mohon maaf nih, bukan nyinggung Jepang nih. Jepang itu maju dalam peradaban teknologi, tapi mundur dalam peradaban spiritual. Indonesia penikmat benda-benda dari Jepang kan? Orang Jepangnya naik kereta, naik metro, MRT kalau bahasa kita Pak. Udah lihat kan keretanya? Mereka jarang loh Pak pakai mobil. Makanya mereka sehat kakinya. Tapi orang Indonesia menikmati izinnya, ya. Mobilnya ya hebat lah orang kaya. Jadi yang bos siapa sebenarnya? Jangan-jangan kita yang ngebos. Ya, mulai dari yang jadi mereka memanjakan kita luar biasa. Ini cara pandang lain loh ya, baru menghibur di kita. Selama ini kita kan kayak dijajah mulu sama Jepang ya. Sekarang saya hibur Bapak, coba dengerin ya. Mereka sediakan kita mobil, bahkan mobil paling murah, yang kecil-kecil disediain, motor aja kita disediain. Di sana motor banyak kan? Jadi mereka berbuat semua untuk kita. Semaju itu mereka. Bahkan motor kita, sepeda kita mereka buatin. Ini mereka juga yang buatin kan? Ini mereka juga buat Cina, Jepang, Korea. Tapi orang Jepang itu suka datang ke kuil buat jimat. Jadi khusus tuh ada kuilnya. Orang semaju Jepang kok spiritualnya mundur, dia percaya sama jimat. Lucu gak tuh? Bagi saya aneh. Dia maju dalam bab teknologi, tapi mundur dalam bab spiritual. Orang Indonesia jimat mana gak mempan. Ya, yang mempan itu yang warnanya merah. Ya, jujur aja. Yang warnanya merah, biru, tompolnya segini, wah itu baru tuh. Warnanya mirip-mirip begini ya. Coba dia setebal ini, kan gitu. Apa itu? Mulus ya, mulus. Orang kita sudah santai, peradaban kita. Bapak coba lihat negeri kita ini, hampir semua agama di sini subur, agama besar. Ini hiburan lagi Pak, hiburan. Sebelum Islam muncul sebagai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ada Hindu Buddha. Di India, di Pakistan, adakah candi sebesar candi Borobudur? Adakah candi Hindu sebesar Prambanan? Gak ada. Adakah candi berjejer sekian hektar seperti di Jambi? Gak ada. Baru ada di Indonesia. Ini negeri kita emang negeri spiritual dari itu. Bapak kalau lihat-lihat tuh lupa-lupa yang ada di Buddha itu, yang di Borobudur, itu gimana cara naikinnya ya? Apakah mereka bisa terbang-terbang? Saya juga ngerti itu. Sangat kuat spiritualnya. Maka ketika ada agama baru dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebenarnya bukan baru, dimurnikan kembali. Itu pun diterima. Istilah-istilah Hindu-Buddhanya gak hilang, sembahyang, tapi caranya sudah dirubah. Puasa, ya, tapi caranya sudah dirubah. Benar kan? Luar biasa negeri ini, sangat luar biasa. Masjid Pak, Bapak kira Turki lebih banyak ke sini? Banyakkan kita. Turki itu menang bagus, rapi tata kotanya. Dan peradaban lamanya karena kerajaan-kerajaan antara Eropa, Persia, Rusia, Arab, cakep sekali. Kita peradabannya bukan peradaban pembangunan dengan batu. Dulu istana-istana dibangun pakai kayu, makanya sekarang kalau cari istana nggak muncul.
Nah Banten ini cuma sisa berapa ya? Yang muncul cuma candi-candi. Ini kabar gembira sebenarnya. Dan sekarang negeri kita hampir semuanya Muslim. Sampai datang penjajah Belanda lalu menasranikan sebagian wilayah di Indonesia dan orang-orang Eropa yang lain. Intinya mereka tetap beragama. Ini poin saya. Dan agama-agama di Indonesia sangat subur. Kepercayaannya lebih dari 100, Pak. Kepercayaannya lebih dari 100. Artinya mau orang-orang kita ini concern awalnya untuk memperbaiki korupsi. Itu poin sebenarnya ya. Masalahnya ulama-ulama itu sekarang concernnya dibaca buku, digelar, ingin mendapatkan jabatan, pengen jadi PNS. Ulamanya sibuk di situ. Akhirnya yang kiai-kiai yang sebenarnya itu tidak mulai muncul. Dan sekarang ada fenomena lain di negeri kita. Kiai-kiai dihijab oleh dinasti pesantrennya. Ini kritik orang yang saya sampaikan. Jadi orang mengkritik kita di pesantren, ente itu keluarlah dari pesantren. Kunjungilah, ada masyarakat di luar yang butuh sentuhan. Oh iya juga ya. Jadi selama ini ilmu agama hanya diicip oleh pesantren. Ini sebelum kita Pak, jarang orang kajian kitab di masjid. Maka kita galakkan ini, saya sudah mulai dari tahun 2008 sampai sekarang, udah berapa tahun? Mulai dari pengajian ibu-ibu, anak remaja, saya pakai kitab semua, pakai buku. Dulu kita buat pengajian, ibu-ibu cuma 5 orang ngaji. Pekan pertama Quran, kedua kitab hadis, ketiga kitab apa terus. Kita cari terjemahnya, lalu kita ajarkan mereka cara menerjemah. Saya nggak bisa ngajar Pak, saya serahin ke orang lain. Kita sudah ngajarin pakai kurikulum, berarti dosisnya udah tinggi ya. Diajar lagi sama ustadz yang lain, dosisnya diturunin, kitabnya dihilangin, ngocehnya ngopi. Gak nyampe sebulan bubar pengajian. Bubar pengajian jelas. Karena dosisnya berkurang. Ketika agama sudah menjadi tradisi, ulamanya sudah ingin mencari posisi, orang awamnya sudah haus dengan figuritas, popularitas, apalagi kiainya, ulamanya. Apa yang terjadi? Aqbalan nas ala a'malin zahiruha ibadat wa batinuha adat. Orang kemudian ibadah, haji, umroh, tapi jadi tradisi, bukan jadi ibadah. Zahirnya ibadah, batinnya jalan-jalan. Ini teguran corona. Kenapa corona ada? Salah satunya adalah menegur tren umroh. Tren umroh. Banyak ibu-ibu dijanji sama anaknya umroh, temannya berangkat, dia nggak berangkat, ngambek sama anaknya, nggak perhatian, anaknya lagi susah. Banyak Pak dulu, alhamdulillah sekarang dipangkas sama corona. Jadi bagi saya corona itu ada hikmahnya. Ya, percaya nggak Pak? Bapak kalau nggak ada corona udah kawin lagi. Semangat kalau ngomong gitu. Ciri-ciri ibadah apa? Kolbu kita bermasalah, ibadah hanya sebatas tren dan tradisi. Ziarah seharusnya mengenang yang terkubur di situ, mengenang perjuangannya. Sekarang cuma jadi jalan-jalan. Ya. Suluk-suluk orang tarekat itu cuma jadi tren aja. Oh, bertarekat, dapat ijazah. Ngaji hadis, ijazah dapat sanad dari fulan, dari syekh, khataman sanad. Ternyata Imam Suyuti dulu pernah menyinggung itu.
Sekarang banyak orang, kata beliau, satu kitab dibaca 100 kali dari 100 syekh. Lalu dia berbangga ditulis di kitabnya, "Ikhtatamtu hadzal kitab 100 marrah ala 100 syekh." Aku khatam kitab ini 100 kali dari 100 guru. Terus itu apa? Ya, gagah-gagahan aja. Itu ditulis oleh Imam Suyuti sebagai sindiran, ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita mengenal bahwa di diri kita ini ada masalah? Beliau berikan 4 caranya. Ini penutup kajian kita pada pagi ini. Pertama, ayyajlisa baina yaday syaikhin basirin fi uyubin nafs. Berguru kepada orang yang mengerti spesialisasinya penyakit jiwa, penyakit kolbu. Penyakit kolbu. Kalau disebut penyakit jiwa, ntar disebut gila ya. Kita ganti istilahnya, penyakit kolbu. Teksnya nyebutin nafs, maradun nafs atau uyubun nafs. Artinya jiwa, tapi kita ganti kolbu ya. Orang stres itu kan penyakit jiwa itu, benar ya Pak Dokter? Tapi orang nggak mau dia disebut punya masalah kejiwaan, kan? Dia sebut stres mau. Punya masalah kejiwaan nggak mau, pada 11-12 itu. Apa kata beliau? Harus punya guru, mursyid yang bisa mengarahkan dia. Gitu. Ini bukti bahwa Imam Ghazali menganjurkan agar orang bermursyid. Karena Imam Ghazali ini di framing oleh beberapa orang di kampus. Beliau tidak punya mursyid. Padahal di kitab Jalaluddin dia mengatakan, "Syekhi, guruku Abu Ali Al-Farnadi." Guru dia adalah Abu Ali Al-Farnadi. Wa hadha qad azza fi hadha zaman wujuduhu. Tapi beliau bilang, yang bisa ngobatin kolbu itu sedikit sekali di zaman ini, zaman dia. Kalau zaman dia sedikit, zaman sekarang piye? Habis enggak ada tapi jarang. Baru meninggal ABUC ya. Itu bisa mengobati kolbu kita. Orang dengar gaul kalam itu sembuh kolbu kita. Ya. Tapi Allah lebih sayang kepada beliau daripada kita. Akhirnya beliau diambil juga. Faman waqa'a bihi faqad waqa'a bit-tabibil hadi fala yanbaghi an yufariqah. Tapi kalau ketemu pada jangan berpisah jauh dari kajiannya, dari bimbingannya. Kejar dia kemana aja. Ini kata beliau. Ya. Yang kedua, gak ketemu guru, ya sudah. Ayat tunuba siddiqan saduqan basiran mutadayyinan. Hendaklah kamu punya komunitas, punya teman, punya sahabat yang dia punya sifat sidik, jujur, soduq ya, sama ya, basiran, dia bisa melihatmu, mutadayyinan, dia bagus agamanya dan bisa melihatmu secara objektif dan mampu menyampaikan kepadamu ada masalah dalam diri. Ini yang disebut teman sejati. Jadi teman sejati bukan yang memuji. Teman sejati itu yang dapat menyampaikan aib kita secara objektif, tapi nggak nyakitin. Udah punya teman begitu belum? Ada ya? Kalau ada punya teman, dia bisa mengingatkan kita tanpa kita sakit hati. Itu teman kita. Ya. Nah, jangan jauh-jauh dari teman ini. Inilah yang maksud oleh Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Kelurusan agama seseorang tergantung siapa komunitasnya. Secara harfiah khalil artinya teman, tapi secara maknawi dalam ilmu psikologi disebut dengan lingkungan dia. Habit dia apa? Ya. Wa yusibuhu raqiban ala nafsihi nabiyahu wa ala al-makruh min akhlaqi wa af'ali. Gak usah jauh-jauh dari. Semoga pasangan kita termasuk orang yang berani menyampaikan kalau kita salah. Tapi biasanya susah terima, Pak. Masa
Oh, kamu gak menghargai aku. Justru itu cara pasangan kita menyelamatkan kita. Nanti dia melihat ada aib dan itu berbahaya. Karena dia teman hidup, teman tidur, teman makan, teman semuanya, dia kemudian paling berhak bicara itu. Semoga kita punya pasangan yang begitu, Pak. Kalau enggak, Ani nggak ngomong, Pak. Ani ngomong. Ani untuk jawab ya. Umar dikritik seseorang. Apa kata beliau? Rahimallahu ra'an ahda ilaina ayyuban. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengirim kepada kita kabar-kabar tentang kesalahan kita. Tapi kalau negur teman ini, kalau negur gimana dia? Caranya tadi gimana? Dia negur tanpa kita merasa tersinggung. Berarti negurnya di mana? Depan orang atau berdua? Sekarang negurnya lewat YouTube, surat cinta. Gaya benar. Itu nggak benar juga, ya. Kalau emang teman menasihati, datang. Jangan lewat YouTube, Pak. Itu cari lawan namanya. Ya, ente cari lawan. Yang ngomong Imam Syafi'i loh. Apa kata Imam Syafi'i? Tegurlah aku, tapi jangan depan orang. Kenapa? Jika engkau menegurku depan orang, jangan salahkan jika aku menolaknya. Mau nggak dimalu-maluin sama orang, Pak? Dipermalukan. Ada orang kemudian menyebutkan aib kita di depan orang lain, itu namanya mempermalukan. Siapa yang terima? Selevel Imam Syafi'i nggak terima. Katanya ikut mazhab Syafi'i. Ya. Sampai nih tadi ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu nggak sendiri, Pak. Dia punya mentor juga. Ketika ada masalah, maka dia selalu nanya kepada Huzaifah al-Yamani, sirrul Rasulillah. Dia selalu nanya, Huzaifah, apakah aku termasuk daftar munafik? Ha'ana minal munafiqin. Gitu lafaznya. Jadi selevel Umar masih mengkhawatirkan dirinya jika terjebak kepada munafikan. Terus antum merasa paling benar, nggak merasa munafik. Wah, jangan-jangan munafik beneran, ya? Karena selevel Umar masih meragukan dirinya. Jangan-jangan aku terjebak munafik. Setiap hari seharusnya kita merasa itu, sehingga kita sibuk memperbaiki diri, bukan menyalahkan orang lain. Ya. Kemudian apa kata beliau? Illa annahu qad azza fi hadha zaman wujudun sadiqun atau siddiqun ala hadhihi sifat. Sangat susah mencari orang seperti ini. Tapi ini lebih mudah daripada cari guru. Ya. Cari guru mursyid yang bisa seperti itu lebih sulit. Mending cari teman yang bisa begitu. لأنه قد قل في الأصدقاء من يترك المداهنة في يخبر بالعيب أو يترك الحسن. Karena segan orang berteman itu takut kalau rusak pertemanannya kalau menyampaikan aib temannya. Padahal tergantung caranya. Saya dulu bertemu seseorang yang dia ahli sir, tapi saya curiga sir benar apa enggak. Cara saya nanya gimana? Sekaligus itu ngecek saya yang salah atau dia yang salah. Cara saya nanya gimana? Maaf Tuhan, dari mana kita tahu bahwa yang kita temui di mimpi, dalam pengalaman zikir, oh itu benar Rasulullah atau Nabi Khidir atau ilham? Apa jawaban beliau? Kamu kan punya sir. Padahal maksud saya sedang mau mencecar dia. Kamu nggak mau aku ketemu Nabi Khidir. Tahu dari mana kamu itu Nabi Khidir? Gitu maksud saya. Tapi saya bawakan ke diri saya sendiri. Kalau saya ngalamin nih, tahu dari mana kalau ini Nabi Khidir? Kan bisa aja setan gitu.
Ternyata jawabannya di luar apa yang kita bayangkan, Pak. Apa jawabannya? Kamu kan punya sir, punya ruh. Sir kamu mengetahui siapa yang ada di hadapannya, dalam mimpinya, dalam ilhamnya. Langsung saya jabat tangannya, Pak. Saudara ente wali. Ketemu sama orang begitu ya. Untung gak zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduk sama Imam Ahmad. Imam Ahmad memuji seorang pemuda di kalangan sufi. Apa kata Imam Ahmad? Wahai Tuhan Imam Syafi'i, saya mau uji nih santri saling sufi. Biasanya gak beres nih ilmu fikihnya. Kata Imam Syafi'i, jangan. Saya mau coba. Dicoba. Ini pernah saya ceritakan di sini. Apa kata dia? Hai bocah, menurut kamu kalau ada seseorang sholatnya dia bingung subuh 2 rakaat atau 3 rakaat, apa jawaban si anak bocah ini? Wahai Tuan Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, kamu kan ngerti kalau seorang murid, seorang hamba hatinya belum beres, belum fokus, belum bersih, maka yang dibersihkan kolbunya, baru sholatnya dibenerin. Pingsan Imam Ahmad, bangun Imam Ahmad, dicolek Imam Syafi'i. Itu apa kata gue? Itu baru bocahnya, gimana gurunya? Hati Pak. Untung saya waktu nanyanya saya bawakan diri sendiri. Cuma ada yang mau negur caranya nggak enak, ya, sok-sokan. Oh nggak bener tuh yang ngomongnya tuh, ya, nah, itu nggak bener, itu namanya menghakimi, bukan menegurnya. Yang ketiga, ayastafida ma'rifat ta'ayyub nafsi min al-sidati adai. Ternyata musuh itu adalah anugerah. Kenapa? Untuk mengetahui kita punya aib, dengarlah kata-kata dari musuh. Musuh kita ngomong apa tentang kita, itulah cara muhasabah. Masalahnya musuh kita gak dengerin kita, dia cuma baca thumbnail, baca gosip ya. Kita cari musuh yang objektif. Musuh yang objektif yang kalau melihat itu benar-benar kritik. Kalau dia ngatain kita benar-benar ngatain, itu adalah cara ringkas untuk mengetahui kalau diri kita ada masalah. Tinggal kita cek, benarkah itu seperti yang dia katakan? Jika bukan, selamatlah Anda. Jika iya, langsung kita perbaiki. Jadi musuh itu bisa jadi guru. Beruntunglah yang punya musuh. Kata teman, kata musuh, belagu amat ente semuanya punya mobil, nanya bahan ini. Berarti bapak ini kalau jalan buka apa kacanya, jangan belagu, ya seatbelt disapa atau jangan-jangan dulu ngajak dia mobil, sekarang semenjak punya mobil ya ngajak dia mobil lagi gitu. Siapa tahu begitu ya, sok sibuk. Jadi kata-kata orang yang menyerang kita itu adalah cara untuk ngecek ada nggak penyakit dalam kalbu. Jadi jangan merasa ketakutan kalau itu terjadi, nikmati. Oh berarti Allah menegur saya lewat musuh. Terakhir, ayu khaliqan nasa fa kullu ma yarahu mazmuman fi ma bainahum yajtanibu. Bergaullah dengan banyak orang, jangan kuper. Jangan kuper satu kelompok, gabunglah dengan kelompok lain. Jangan hanya satu manhaj, ikutlah manhaj yang lain. Jangan satu guru, pikniklah kepada guru yang lain. Kalau kita melihat ada kebaikan kepada mereka, kita tiru. Jika melihat ada keburukan kepada mereka, kita tidak lakukan. Nah, ini yang disebut al-mu'min mir'atul li akhihi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kalau cermin kan kelihatan mana jeleknya. Enak apa? Ngelihat kalau kita lagi doa terus ada orang berdiri langsung. Enggak enak. Kita dengerin orang yang kritik kita ngomongnya apa. Lagi zikiran, kabur dia. Apalagi yang zikir tuh di masjid tadi mana nih bapaknya ini nih. Siapa? Boleh. Ya,
itu mereka langsung pecah kepalanya pada hari. Padahal itu kan zikrullah, la ilaha. Kalau kita meruqyah orang kan pakai zikir yang sama, kabur setannya, ini kabur dia. Seneng banget tadi ngomong itu ya. Kayaknya undang-undang selama ini keluar ya. Kita lagi ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang bukan Allah, kita ini gak mesti kemudian berguru secara formal. Ini cara berguru, ya, cara benerin kolbu. Satu, cari mursyid. Kalau nggak ketemu mursyid, cari teman yang salatif, yang jujur, yang baik, yang dia apa adanya, bukan ada apanya. Yang berikut, apalagi yang ketiga, introspeksi diri dari perkataan musuh. Benarkah kita seperti yang dia tuduhkan? Jika iya, kita minta ampun. Kalau jika tidak, kita cuek aja. Ya. Dan yang terakhir, jangan kuper, jangan merasa benar sendiri dengan manhajnya sehingga nggak mau gaul sama orang lain. Hendaklah kita bermajelis dengan orang yang berbeda paham. Nanti kita tahu kalau orang nggak benar tuh begini gimmicknya, ini gerak-gerik badannya, ini kalamnya. Kita kalau dengerin orang merasa benar sendiri gimana? Kita nggak senang, maka jangan lakukan merasa benar sendiri. Kira-kira begitu Bapak Salam Allah. Gak usah tanya jawab ya. Panjang kita jawab. Ya, 2. Ya udah, tapi bukan dia. Tapi pasti nyerapet kono. Pada jemaah sudah batasi ada 2 pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu dulu lah. Ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu silakan. Gak ada? Udah lapar. Oke, silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Berkaitan dengan ilmu Ustaz. Ilmu selama ini kan kita di sekolah ya, jadi selama ini selama ini kita tuh sekolah diajarin bahwa ilmu itu tempatnya adalah di dalam otak. Sedangkan tadi Ustaz itu lebih dalam lagi bahwa ilmu itu semuanya di luar tubuh. Di sini kita ini gimana untuk memajukannya Ustaz? Apakah itu bertolak belakang atau bisa di mix ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya juga sekolah Pak. Jadi kita bisa jelasin ilmu yang dimaksud ada di otak. Otak itu bahasa Arabnya kan lub, inti. Apa bahasa Arabnya? Lubnya jasad di kepala ini. Terus kita punya jiwa. Jiwa kita punya lub juga, namanya akal. Punya inti. Intinya jiwa ada di akal. Titik terendah jiwa syahwat. Terus kolbu. Kolbu itu artinya hati. Hati itu punya inti juga, namanya fuad. Disitulah ilmunya terdalam. Terus bagian terdalam lagi ruh. Ada juga sirnya, ada juga apa lubnya. Lubnya disebut dari sir, rahasia. Jadi itu lapisan-lapisan. Kalau ilmu yang zahir, maka inti-intinya tersimpan di sini, di otak sini, jadi memori. Tapi ini kan bisa hilang. Hatta hafalan Ustaz Afan itu bisa hilang kalau dia tak tembus ke kolbunya. Tapi kalau dia membacanya dengan kolbu, otaknya separuh hilang, dia masih bisa baca. Tuh, hebatnya kalau udah masuk hafalannya ke dalam kolbu. Ciri-cirinya, wa idza tuliyat alaihi ayatu, jika dibacakan ayat-ayatnya, bertambah
bertambah imannya. Iman di mana? Di kolbu atau di fisik? Di kolbu. Berarti orang ini baca ayat dan dibacakan ayat kepadanya, dia membacanya dengan kolbu, dia menerimanya dengan kolbu. Kolbu itu punya lagi inti namanya fuad. Fuad ini nanti akan dihisab oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada. Yang dihisab itu pendengaran, pandangan, fuad. Semuanya mas'ul, ditanya sama Allah. Kalau kolbu belum ditanya, tapi kalau fuad ditanya. Kalau di kolbu paling ada lintasan kepikiran. Tapi kalau sudah kemudian memframing dalam kolbu, dia menjadi fuad. Jadi fuad itu kerjaannya menilai, jadi juri, framing lah, kita kira-kira bahasanya begitu. Itu Pak ya. Terjawab? Makanya ada psikolog stres. Mursyid nggak bisa ngurusin dirinya ada. Kenapa? Psikolog ilmunya ilmu intelektual. Ada persoalan spiritual dia nggak bisa. Emosional dia nggak bisa diapa-apain saja. Nggak sedikit saya ketemu psikolog yang makan hati, hatta sama diri sendiri atau pasangannya sendiri, stres sendiri. Yang paling lucu ada kawan saya almarhum, istrinya psikolog. Banyak masalah selesai sama istrinya. Tapi kalau dia lagi kalut, lagi gak jelas, yang bisa menenangin dia siapa? Suami. Kalau ketemu tuh nyandain saya mulu. Nah itu tuh psikolog. Semua masalah orang selesai sama dia. Tapi giliran dia punya masalah, saya juga ini saya. Jadi siapa yang lebih hebat dari saya? Itu teman kita udah almarhum. Allahumma warham. Itu Pak. Satu lagi tadi terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal sempat disinggung oleh Ustaz bahwa saat ini kita dihadapkan dengan banyaknya paham, kemudian juga sampah yang mungkin di luar Islam masuk ke Indonesia maupun ke tengah kita. Sehingga beberapa hal ada yang bisa kita adopsi, ada yang tidak, termasuk dari dunia di luar Islam gitu. Bahkan mungkin sudah masuk ke dalam regulasi di tatanan hukum di Indonesia. Sebetulnya apa batasan yang bisa membedakan mana yang bisa kita adopsi dan mana yang bisa kita adopsi dan mana yang tidak bisa kita adopsi? Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kita adopsi, nah ini kan ada kaidah al-aslu fil muamalat al-ibah. Segala sesuatu selain ibadah disebut muamalah, pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh. Contohnya di Quran ada nggak belanja makanan lewat aplikasi gitu? Boleh kan? Kata orang yang mono nggak boleh, tapi istrinya pakai. Kata dia duit dari bank haram, cuma dia kalau beli beras pakai duit yang ngeluarin bank kan. Bahlul lagi Pak ini. Jadi kita mau anti, pikir-pikir dulu, mau terima hati-hati dulu gitu. Dua-duanya sepadan supaya tidak salah dalam berkalam ya. Ini salah berkalam ini dan kawan sekali sekarang. Anti tapi belakangnya dimakan juga ya. Dulu berapa banyak yang anti BPJS ya? Sekarang pada pakai semua. Kor-kor mengharapkan sekarang malah di sakunya, di tasnya, di dompetnya, di handphonenya ada aplikasinya. Padahal katanya haram ya.
Yang haram itu mungkin kalau nggak dapat kali. Kaidahnya begitu. Pada dasarnya muamalah itu boleh. Malam yadullah alaihi dalilun syar'i fi tahrim. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidahnya. Maka keluar dalam usul fikih sikap terhadap tradisi. Tradisi ini kan boleh nggak diadopsi atau tidak? Nah, para masyayikh kita kemudian merumuskan ma khalafal ahkam asy-syar'iyyah fahuwa mardud. Yang bertentangan dengan hukum syar'i, bukan Quran Sunnah doang, hukum syar'i, maka dia ditolak. Wa ma wafaqahu fahuwa maqbul. Yang sesuai, yang tidak bertentangan itu boleh. Itu boleh. Ya. Nah, disinilah kemudian pertentangannya, perdebatannya. Ketika ketemu tradisi, ketemu sebuah peradaban, teknologi, orang berdebat ini sesuai atau bukan. Bagi yang menemukan sesuai dia ambil, bagi yang menemukan tidak dia menolak. Itulah kasus kenapa bank sampai sekarang diperdebatkan. Ya. Jadi kenapa nggak kita bisa memaksakan orang untuk mengharamkan atau menghalalkan? Karena tergantung kecerdasan orang memandangnya. Jadi itu masalah kecerdasan sebenarnya. Nanti kurang itu. Ini contoh terakhir. Di depan saya banyak pakai baju Ahok ya, baju koko. Itu adopsi loh ya. Karena orang Cina emang dari dulu jualan di negeri kita, jualan baju Pak. Tapi Cina di Tanah Abang ada 3, Cina putih, Cina kuning, kasih, Cina hitam Padang. Bajunya kan begitu. Yang jualan kan mereka, benar nggak? Kalau dulu di kampung saya disebut baju motif Cina gitu, atau potongan Cina. Kita nyebutnya dulu. Tapi dipakai malah jadi baju soleh, baju takwa. Padahal itu bajunya kokoh. Ini tanda bahwa ulama kita zaman dahulu sangat cerdas. Mereka bisa membedakan antara tradisi budaya dengan syariat. Syariat berpakaian tutup aurat, tradisi budayanya boleh ganti-ganti. Dari zaman Nabi mas sekarang beberapa ganti tuh budaya kita berpakaian. Benar nggak? Ini bawahnya Yaman, ini kan sarungan, atasnya Ahok. Ya sama. Ada celanaan, kan? Beda lagi tuh. Kopiah, ini kopiah apa nih Pak? India ini punya. India punya ini. Bukan dari Nusantara ini bukan. Soekarno daripada ngikut kopiah koboi, ya, nanggung juga kalau pakai serban. Cari yang tengah-tengah dikit, tapi udah jadi tradisi. Yang dulu jualan karpet, ya kan, jual kopiah, jadi tradisi. Mereka pakai peci. Awalnya itu tentang juga. Dulu ulama coba lihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Sulaiman Rasuli, pakai serban semua. Benar nggak? Ketika Piagam Jakarta, anak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, pakai kopiah hitam. Soekarno pakai hitam, Hatta pakai hitam. Maka sekarang semuanya ini menjadi kopiah orang baik-baik. Disebut pecina nasional. Artinya kita, ulama kita sangat baik dalam mengadopsi. Jangan sampai ada ntar yang bilang ini bid'ah ya. Yang bid'ah tuh kopiah yang dibuat Cina tuh, made in Cina. Itu made in mana tuh saya nggak tahu. Kayak pintar-pintar, itu kaidahnya yang bertentangan dengan hukum syar'i, bukan Quran Sunnah. Quran Sunnah 2 sumber utama hukum syar'i, ada lagi 2, ditambah lagi 13. Hukum syar'i itu banyak sekali. Tidak hanya sumbernya 2 dari Quran Sunnah. Barangkali perutnya sudah bunyi. Di luar sudah ada makanan yang menunggu. Semoga kajian ini diberkahi Allah. Mohon ampun